Episode 32. Hei tentara narsis. Bisa-bisanya kamu mengatakan itu. Memangnya aku mengikatmu dengan tali? Tidak, harusnya aku mengikatmu dengan rantai yang besar dan membuangmu jauh-jauh. Ji berkata dengan nada ketus dan wajahnya terlihat semakin kesal dengan gombalan dari Edward. Memang tidak diikat dengan tali, tapi kamu mengikatku dengan hatimu. Aku sudah tidak dapat melarikan diri lagi darimu. Edward berkata dengan memberikan tatapan yang begitu lembut pada Ji. Cih, sudahlah hentikan. Cepat jalan. Kalau tidak aku akan turun dari mobilmu. Ji memalingkan wajahnya dari Edward. Rasanya percuma saja jika terus berdebat dengan manusia yang satu ini. Ji tidak akan pernah menang dalam lomba debat bersamanya. Baiklah, kita jalan sekarang. Edward pun mulai menyalakan mesin mobilnya dan melaju di jalanan yang ramai, menuju ke rumahnya. Rumahnya terletak tidak jauh dari pusat kota. Ji terus memperhatikan jalan. Banyak pohon tinggi berjejer di pinggir jalan, yang bergoyang karena hembusan angin, seakan menyambut kedatangan mereka. Tibalah mereka di rumah Edward. Rumah dengan bangunan 2 lantai dikelilingi taman yang tertata dengan begitu rapi. Rumah ini tidak terlalu besar jika dibandingkan rumah keluarga Kusuma, dan jarak dengan rumah di sebelahnya juga tidak terlalu jauh. Meskipun begitu, rumah ini terlihat begitu elegan. Edward memarkirkan mobilnya di bagian depan rumah. Dia keluar dari mobil terlebih dahulu kemudian berjalan ke arah lain dari mobil itu untuk membantu Ji turun. Kita sudah sampai, masuklah. Ji dan Edward masuk ke dalam rumahnya, dengan Edward yang berjalan di depan dan Ji mengikutinya hingga berhenti di ruang tamu. Tunggulah di sini, aku akan ganti baju sebentar. Edward berkata dengan lembut. Sambil meninggalkan Ji, dia memanggil pekerja rumah dan memintanya membuatkan minuman untuk Ji. Tak perlu menunggu waktu lama, dia telah kembali turun dengan pakaian yang telah diganti. Dia mengenakan pakaian kasualnya, celana jeans panjang dengan kaos polos dilengkapi jaket. Edward berjalan menghampiri Ji dengan senyum. Ayo, kita berangkat sekarang. Ji berdiri dan mengekorinya dari belakang sambil bertanya padanya. Memangnya kita mau pergi kemana? Kita ke mall saja untuk makan, setelah itu kita berkeliling di sekitar mall. Ji tidak bertanya lebih jauh lagi. Bisa-bisa dia mati mendadak jika harus bertanya sesuatu padanya. Jawabannya hanya akan membuat Ji kesal. Mereka menaiki mobil dan mulai berkendara menuju ke kota. Sepanjang perjalanan, mereka tidak berbicara banyak sama sekali. Sesekali Edward menoleh ke arah Ji, memperhatikan wajah cantik gadis yang sedang menikmati keramaian kota dengan mobil yang lalu lalang dan orang-orang yang berjalan di area pertokoan pinggir jalan. Kamu begitu cantik, tidak ada yang berubah darimu sama sekali. Adik kecil, pikir Edward sambil tersenyum memandang Ji. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan mereka, yaitu mall di tengah kota. Edward turun terlebih dahulu dan berjalan ke arah pintu satunya untuk membukakan pintu mobil Ji. Kita sudah sampai, silahkan Nona manis. Edward tersenyum lembut dan mengulurkan tangan untuk membantu Ji. Tapi dia tidak mendapatkan penyambutan dari Ji. Aku bisa turun sendiri. Ji berjalan duluan meninggalkan Edward ke dalam gedung mall. Edward terdiam melihatnya kemudian tersenyum. Edward mempercepat langkahnya untuk mengejar Ji. Mereka berjalan menuju restoran. Ji terbelalak sesaat melihat seseorang yang dikenalnya kemudian dia menunjukkan senyum licik. Jadi ini yang membuatmu sibuk sampai tidak bisa menemaniku, hah? Awas saja, akan kubalas kau. Pikir Ji. Dia berjalan mendekati orang itu dan berdiri di belakangnya. Jadi ini yang kamu bilang sibuk sampai tidak bisa menemaniku. Ji berkata dengan nada dingin dan juga menyeramkan. Biru terkejut mendengar suara Ji dari belakangnya dan dia menoleh. Mengernyitkan dahi. Wajah Biru terlihat tidak suka melihat kedatangan Ji. Ini anak untuk apa ada di sini? Mengganggu saja, pikir Biru. Kamu bilang, kamu sedang sibuk dan tidak memiliki waktu.
Bagaimana kamu berada di luar dengan seorang gadis dan mencampakkan aku begitu saja? Kamu sudah tidak peduli padaku." Emily terperangah dan tidak bisa berkata apa-apa. Biru bangun dari tempat duduknya dan berdiri di hadapan Ji. Sudah selesai main-mainnya. Suaranya terdengar menyeramkan, seakan Biru menjadi besar dan Ji jadi kecil. Beberapa detik kemudian, "Aduh, lepaskan, lepaskan aku." Biru menarik telinga Jingga, hingga dia kesakitan tapi tidak terlalu kuat. Emily terkejut melihat kejadian di hadapannya. Dia menghela napas lega. "Yuh, tapi siapa gadis ini?" Wajahnya kembali berubah, sekarang dia terlihat kebingungan. "Milly, kenalkan ini adikku Jingga." Suara Biru kembali menyadarkannya dari lamunan. "Oh, iya, saya Emily. Oh, jadi dia adiknya. Aku sudah berpikir hal yang tidak-tidak saja tadi." Emily tersenyum sendiri mengingat pikiran jelek yang muncul di benaknya tadi. "Ah, kamu jahat sekali, memangnya aku ini anak kecil yang masih harus dijewer, menyebalkan kamu Bi." Ji terus saja mengomeli Biru dengan tingkah manjanya. "Berhenti bertingkah seperti itu, aku merinding jika melihatmu bertingkah seperti ini." Bi berkata sambil menarik kursi dan duduk kembali. "Untuk apa kamu datang kemari? Apa kamu membuntutiku?" Biru mengernyitkan dahi bertanya dengan serius. "Cih, untuk apa juga aku harus mengikutimu? Aku datang bersama dia, si tentara mesum." Tunjuk Ji pada Edward yang berada di belakangnya. "Bagaimana kalian bisa bersama? Kamu tidak bertugas Ed." Bi mengalihkan pandangannya kepada Edward. "Aku sudah selesai bertugas. Sekarang tugas baruku menemaninya." Edward bicara dengan nada datar. "Bagaimana dia bersikap seperti ini? Seperti gunung es yang mau runtuh saja. Tadi saat bersama denganku ekspresinya malah terlihat natural, sekarang seakan-akan dia terpaksa datang ke sini." Jingga mengerutkan dahi memperhatikan Edward. "Maaf, aku permisi ke toilet sebentar." Emily berdiri dan meninggalkan mereka menuju toilet. Tapi di sana dia bertemu dengan seseorang yang pernah berseteru dengannya. "Nasya, sepertinya dia juga sedang makan di sini." "Oh, nona besar kita sepertinya sedang makan di sini juga ya. Apa mungkin kamu bersama om-om di sini supaya bisa membelikan barang-barang mewahmu?" Nasya berkata sinis dengan maksud menyindir Emily, tapi apa mau dikata, Emily tidak menghiraukannya. Dia sama sekali tidak menanggapi sindiran Nasya dan menganggap suaranya hanya sebagai gonggongan anjing belaka. Nasya yang kesal menarik tangan Emily. "Hei, kamu berani mengacuhkanku." Tatapan Nasya begitu tajam. Bahkan tajamnya silet pun kalah dengan tatapannya itu. Tapi Emily masih bersikap tenang dan tidak bergetar sama sekali. "Memangnya siapa kamu? Sampai-sampai aku harus segan dan peduli terhadap kehadiranmu. Kurang ajar sekali kamu. Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu pernah mempermalukanku. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu begitu saja." Suara Nasya terdengar begitu kesal. "Memangnya kamu bisa berbuat apa? Hanya anak orang kaya yang sombong dan manja. Yang bisanya hanya bersembunyi di balik ketiak orang tuamu saja. Kamu pikir aku akan takut padamu?" Emily menjawab dengan sedikit senyum sinis dan tangan dilipat di dada. "Dasar wanita kurang ajar." Nasya mengangkat tangannya ke udara dan berusaha menamparkan Emily. Tapi Emily berhasil meraih tangan Nasya sebelum mendarat di pipi mulusnya dan menghempaskannya dengan kuat hingga dia terjatuh. "Siapa kamu? Berani-beraninya berusaha menamparkanku? Kamu pikir semua orang akan tunduk pada kekuasaan keluargamu? Hah? Jangan bermimpi terlalu tinggi Nona Nasya." "Hei Nona Emilia, kamu pikir aku akan takut padamu? Kamu hanyalah seorang anak dari wanita simpanan, jangan kamu pikir aku tidak berani melawanmu." "Oh ya, aku memang putri dari seorang istri kedua, tetapi aku tetaplah keturunan dari keluarga Anggara. Kamu kira aku akan melepaskanmu begitu saja? Tidak akan.
Di saat itu, Jingga datang dan melihat kejadian yang baru saja terjadi. "Hai calon kakak ipar, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu begitu lama sekali untuk pergi ke toilet? Kakakku sedang menunggumu." Suara Ji begitu dingin dan terdengar sinis membuat Emily terkejut melihat kedatangannya. "Kenapa dia ada di sini? Apakah dia akan melaporkanku kepada Biru? Bagaimana kalau mereka berubah pikiran dan tidak ingin memiliki hubungan denganku?" Emily bergelut dengan pikirannya sendiri. "Aku tidak tahu kalian punya masalah apa. Tapi apakah mencari ribut di toilet itu hal yang menyenangkan ya?" Ji memandang sinis pada Nasya dengan berdiri di ambang pintu dan tangan dilipat di dada. "Hei, ini bukan urusanmu. Ini urusanku dengan dia. Dia telah mempermalukan aku, kali ini aku tidak akan melepaskan dia begitu saja," kata Nasya dengan kesal. "Silakan saja. Memangnya siapa juga yang mau ikut campur? Aku yakin Emily bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa harus ada campur tangan dariku atau kakakku. Karena jika kami sudah turun tangan, tidak akan ada tempat lagi untuk kamu bersembunyi, bahkan sampai lubang semut sekalipun kamu tidak akan lepas dari kami." Nada bicara Ji begitu santai namun terdengar begitu dingin dan menyeramkan hingga membuat bulu kuduk merinding. "Tentu saja, jika kamu berurusan dengan kami, keluargamu juga pasti akan ikut terlibat," sambung Ji setelah memberikan jeda, disertai sebuah seringai di wajah cantiknya.